Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Geografi Pariwisata kali ini, kita akan membahas topik tentang arah masa depan pariwisata. Nah, jadi di topik ini kita akan mencoba menerka ataupun menerawang ya, kira-kira arah pariwisata ke depannya itu bakal seperti apa gitu kan. Nah, kita sebagai orang-orang yang akan terjun di dunia industri pariwisata ke depannya khususnya di bidang perjalanan wisata ya harus tahu gitu kan, harus eh, punya rencana kira-kira ke depannya kita mau bergerak bisnis perjalanan wisata itu di bidang apa gitu kan. Oke, eh, jadi teman-teman sebenarnya sudah banyak sekali ya tulisan-tulisan yang mengulas tentang arah pariwisata ke depannya itu seperti apa di internet. Jadi sudah sangat banyak sekali. Nah, jadi di materi kali ini kontennya itu saya ambil dari tulisan-tulisan tersebut, kemudian saya coba simpulkan. Nah, ya, jadi nanti di sini akan saya coba paparkan hasil kesimpulan yang saya dapatkan, gitu. Oke, kita langsung saja ya. Oke, baik. Berbicara tentang arah masa depan pariwisata ke depannya itu kita tidak terlepas ya dari yang namanya pandemi COVID-19 ini ya gitu. Semenjak eh, tahun 2020 pandemi COVID-19 itu mewabah ke Indonesia, pariwisata itu benar-benar dihantam habis-habisan oleh wabah ini gitu. Yang dulunya di tahun 2019 wisatawan Indonesia itu sudah mencapai belasan juta dan sebenarnya Pak Jokowi ya, Pak Presiden itu sangat optimis di tahun 2020 itu wisatawan Indonesia sudah harusnya bisa mencapai 20 juta. Namun dengan adanya wabah pandemi COVID-19 semuanya benar-benar harapan untuk mendapatkan wisata 20 juta itu benar-benar pupus gitu. Dari data Kemenparekraf menyebutkan wisatawan mancanegara itu hanya sekitar 4 juta di tahun 2020. Ini benar-benar sangat sedikit dibandingkan dengan tahun 2019 itu yang sudah mencapai belasan juta dan jauh sekali dari target 20 juta. Selain daripada itu, penurunan wisatawan juga berpengaruh ke penurunan pendapatan tentunya. Penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata itu hampir sampai 20,7 miliar. Ini angkanya tidak main-mainnya. Benar-benar pariwisata itu benar-benar dihantam habis-habisan oleh pandemi ini. Selain itu juga 9.939.000 orang di sektor pariwisata itu sementara tidak bekerja. Ya, kita bisa lihat sendiri ya, teman-teman di sekitar kita yang dulunya bekerja di bidang pariwisata, sekarang banyak yang pengangguran, banyak yang dirumahkan, karena ya tidak ada tamu ya mau kerja apa gitu kan. Pihak perusahaan juga bingung mau menggaji karyawan seperti apa karena tamu nggak ada gitu kan. Tour travel sekarang mati suri, nggak ada tamu, terus hotel-hotel juga mulai sepi, objek wisata banyak yang tutup gitu kan. Bus-bus pada nangkring gitu karena tidak ada tamu yang mau dibawa jalan gitu kan. Jadi ya benar-benar sangat menyedihkan ya, sangat miris kondisi pariwisata saat ini. Namun ya, dengan kondisi tersebut, kita seharusnya tidak bisa terlena ya, tidak bisa meratapi nasib begitu saja. Ya, ada beberapa hal yang masih bisa kita lakukan dengan kondisi seperti ini. Misalnya kita mencoba membuat rencana-rencana bisnis yang mengadaptasi terhadap kondisi wabah saat ini ke depannya gitu kan. Terus juga kita mencoba eh, apa namanya membuat rencana-rencana uh, branding lah sepertinya gitu kan. Sekarang saatnya kan digitalisasi online semuanya. Kita mencoba membuat branding sekuat-kuatnya terhadap produk kita sehingga nanti pada saat pandeminya sudah selesai kita tinggal eksekusi seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya banyak sekarang
objek-objek wisata yang mulai membranding gitu di daerah-daerahnya tuh, pemerintah-pemerintah daerah itu sudah mulai branding objek-objek wisata mereka gitu. Ya saat ini memang waktu yang tepat lah untuk memperbaiki destinasinya dulu, mencoba memberikan brandingnya, sehingga nanti kalau pandemi ini sudah selesai, baru tinggal eksekusi gitu. Oke, jadi kembali lagi ke arah masa depan pariwisata ke depan itu kira-kira seperti apa setelah pasca pandemi COVID-19 ini gitu kan. Kita kan sebagai sebagai orang-orang yang bergelut di bidang perjalanan wisata perlu tahu kan gitu. Kira-kira eh, perjalanan seperti apa yang akan diminati ataupun yang bakal menjadi tren ke depannya gitu. Oke, yang pertama di sini saya berdasarkan kesimpulan yang saya dapat dari ulasan-ulasan tulisan yang ada di internet itu banyak mengungkapkan bahwa saat ini ataupun ke depannya wisatawan itu lebih banyak melakukan staycation ya. Ya, saya kira teman-teman juga udah sering dengar ya istilah staycation ini yang dimana staycation ini merupakan ya berlibur ke suatu tempat penginapan ya even cuman sekedar pindah tempat tidur saja gitu. Tapi sekarang trennya itu mereka mencari tempat penginapan yang sekaligus menawarkan aktivitas wisata dan menawarkan fasilitas lainnya misalnya kayak pemandangan yang lebih indah ataupun fasilitas-fasilitas yang lebih lengkap misalnya kayak kolam renang, yoga dan lain sebagainya itu. Jadi mereka lebih banyak memilih ke arah penginapan yang menawarkan hal-hal tersebut gitu. Eh, Sekarang kita lihat ya, apalagi di Instagram ataupun di media-media sosial banyak sekali orang melakukan staycation gitu kan. Eh, dari data Traveloka juga menunjukkan bahwa tamu yang tamu mereka ataupun pengguna Traveloka itu lebih banyak 38% itu memilih staycation, yang selebihnya itu 34% itu memilih kuliner dan 25% itu memilih selebihnya. Nah, jadi angka ini menurut saya cukup tinggi ya. 38% ini cukup tinggi untuk tamu Traveloka yang memilih staycation gitu. Jadi ini bisa jadi tolak ukur buat kita sebagai orang perjalanan wisata ya. Kedepannya mungkin kita bisa membuat paket-paket wisata yang menawarkan staycation dengan aktivitas staycation dengan penginapan-penginapan yang menawarkan fasilitas lebih daripada cuma sekedar menginap ya. Ya istilahnya kayak resort lah bisa jadi salah satu pilihan gitu. Namun sekarang kalau kita lihat juga banyak juga sekarang penginapan yang mulai mengembangkan bisnis penginapannya itu ya mulai menawarkan aktivitas-aktivitas wisata ya udah banyak sekarang bertumbuh di mana-mana saya rasa gitu. Jadi mereka juga saya rasa cukup peka ya terhadap kondisi sekarang ini. Mereka tidak bisa hanya cuman sekedar menawarkan fasilitas menginap saja, harus ada aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh wisatawan di tempat penginapan tersebut. Kayak di Bali misalnya terakhir ya, saya melihat IG-nya Judika gitu. Dia menginap di salah satu penginapan di Bali dan setiap hari itu ada aktivitas yang ditawarkan oleh penginapan. Misalnya kayak hari ini belajar cooking gitu kan, belajar memasak. Ya itu merupakan salah satu aktivitas yang cukup menarik ya gitu kan. Apalagi seorang artis Judika yang selama ini dia sibuk manggung yang boro-boro mau masak gitu kan, mau belajar masak gitu nggak bakalan ada waktu gitu. Nah di sana itu dia belajar memasak, terus juga aktivitas kayak melukis, terus juga banyak aktivitas-aktivitas. Jadi ke arah sana sekarang perkembangan-perkembangan bisnis dari penginapan. Nah, kita sebagai orang pariwisata bisa mengambil peluang ini gitu. Oke, kita yang lanjut ke yang kedua ya. Jadi ini juga berdasarkan hasil kesimpulan saya dari tulisan-tulisan yang mengulas tentang arah pariwisata ke depannya itu salah satunya adalah trennya wisatawan itu lebih suka road trip gitu. Jadi lebih suka perjalanan jauh eh,
Jadi sekarang itu trennya wisatawan itu lebih suka dengan kendaraan mereka sendiri dan melakukan road trip gitu. Kalau kita lihat di sosmed ya, lagi-lagi kita melihat di sosmed banyak artis-artis yang melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bali dengan road trip dari Jakarta dari darat gitu kan. Nah, mereka memilih road trip ini ya dengan alasan dengan mereka sekeluarga bisa berangkat, terus juga eh, dengan mereka berangkat pakai mobil sendiri, interaksi dengan orang luar itu akan sangat sedikit dan potensi terjangkitnya virus itu akan sangat sedikit gitu kan. Jadi itu yang ada di pertimbangan apa itu yang menjadi pertimbangan buat mereka kenapa mereka melakukan road trip dan ditambah lagi biasanya kalau road trip seperti itu kan biaya akan lebih murah ya dibandingkan dengan naik pesawat dengan satu keluarga berenam orang kan ongkos pesawatnya aja udah berapa gitu kan. Kalau road trip ya satu mobil bisa berangkat bareng-bareng gitu. Jadi itu yang mulai menjadi tren saat ini. Nah, kalau lagi-lagi dari data Traveloka menunjukkan 72% itu pengguna Traveloka itu memilih road trip gitu. Jadi ini juga merupakan potensi yang cukup besar ya buat kita sebagai seorang pengatur perjalanan wisata nantinya gitu. Jadi teman-teman bisa menawarkan nanti paket-paket road trip ke tamu-tamu, ke calon tamu-tamu kita nanti. Seperti itu. Oke, yang ketiga di sini adalah tren pariwisata ke depannya itu salah satunya adalah desa wisata. Nah, di masa pandemi seperti ini ya, wisatawan itu lebih memilih objek wisata yang lebih terbuka gitu kan, karena di tempat terbuka potensi terjangkitnya virus itu akan lebih sedikit dibanding di tempat yang tertutup gitu kan. Nah, di desa wisata banyak sekali objek wisata yang bisa atraksi wisata yang ditawarkan mulai dari budaya dan juga alamnya gitu. Dan kebetulan juga mulai dari tahun ini atau tahun lalu gitu kan Kementerian Pariwisata sudah mulai memprioritaskan desa wisata gitu karena mereka melihat dari desa wisata itu bisa menjadi tempat kebangkitan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi nasional gitu. Seperti yang ada di slide ya, ada gambarnya Pak Sandi, Menteri Pariwisata sekarang. Jadi Kemenpar itu benar-benar mau lagi berupaya mengembangkan objek-objek wisata desa yang ada di seluruh Indonesia karena di masa pandemi seperti ini tempat yang paling objek yang paling visible untuk dikembangkan ya desa wisata gitu. Selain tempat yang terbuka, atraksi-atraksi wisata itu sangat beragam gitu. Aktivitas wisata yang bisa ditawarkan itu sangat beragam. Bahkan terakhir Kemenpar sudah melakukan perankingan ya terhadap seluruh desa wisata yang ada di Indonesia gitu. Dan Lampung sendiri masuk ke 50 besar ya yang desa wisata Rigis yang menawarkan daya tariknya itu kopi ya. Jadi di Lampung Barat Rigis ya. Jadi itu masuk 50 besar dan itu akan menjadi potensi buat kita sebagai orang perjalanan wisata bisa menawarkan paket-paket desa wisata salah satunya ke desa wisata Rigis tadi gitu. Jadi teman-teman harus bisa benar-benar memanfaatkan potensi ataupun peluang. Nah, yang terakhir di sini adalah wisata minat khusus. Jadi wisata minat khusus ini seperti yang disampaikan oleh Iwayan Koster ya, Gubernur Bali di portal kominfo.go.id, pola pariwisata ke depannya itu sudah mengarah ke ekoturism, sport tourism, bahkan yang di apa namanya yang menggunakan teknologi dan platform virtual itu juga lebih diminati saat ini gitu. Sebenarnya wisata minat khusus juga udah mulai berkembang ya sejak tahun 2000-an ya saya rasa gitu kan 2010 atau 2000 berapa gitu. Namun di saat itu wisata minat khusus jalan dan wisata konvensional juga jalan gitu kan. Namun semenjak pandemi ini mewabah gitu kan orang-orang benar-benar sudah berpaling dari wisata konvensional ke wisata minat khusus ini gitu. Secara eh,
bahkan hampir dikatakan 100% orang sudah memilih wisata miniatur khusus ini, tidak lagi mau memilih wisata konvensional yang cenderung berkerumun gitu kan. Jadi ya misalnya kayak ini tadi, kayak sport tourism yang ada di slide ya, kayak paddling, sekarang lagi banyak yang menggandrungi aktivitas wisata paddling ini gitu kan. Terus banyak juga naik gunung, apa namanya ya, hiking, ngedaki, terus wisata sepeda gitu-gitu. Banyak sekarang wisata-wisata minat khusus yang cenderung itu eh, pesertanya itu akan lebih sedikit gitu kan. Dan dengan demikian kerumunan nggak ada dan potensi terjangkit virus juga tidak ada gitu. Oke, jadi itu teman-teman, ada 4 yang bisa saya tarik kesimpulan dari ulasan dari tulisan-tulisan yang mengulas tentang arah pariwisata ke depannya. Oke, teman-teman, itu dia yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi di kelas Zoom. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.